Pada zaman dahulu, di sebuah desa terpencil yang jauh di daerah Kecamatan Jelimpu, Kabupaten Landak. Di desa tersebut, hiduplah satu keluarga kecil yang hidup sederhana, yang mempunyai 2 anak laki-laki. Suatu ketika, sang ayah dan ibunya akan pergi ke ladang, dan ibunya berpesan kepada kedua anaknya, "Nak, nanti sebelum ayah dan ibu pulang dari ladang, kalian masak nasi dan buat sayur ya," kata ibunya. "Iya bu," jawab kedua anaknya. Lalu ibunya pun pergi ke ladang, tetapi kedua anak ini tidak mau melakukan perintah ibunya tadi. Mereka asik dengan permainan mereka masing-masing. Kakaknya membuat gasing dari kayu, sedangkan sang adik bermain dengan abu. Pada sore harinya, ibunya pun pulang dari ladang karena tidak ada nasi dan sayur di tudung saji. Ibunya pun marah dan berkata, "Dasar anak malas, kenapa kalian tidak memasak?" bentak ibunya. "Maaf bu, kami asik bermain dengan permainan kami tadi," jawab sang kakak. "Kalian lebih mementingkan bermain daripada memasak untuk ayah dan ibumu?" tanya ibunya dengan nada kasar. "Dasar tidak berguna," sahut ayahnya sambil menampar keduanya, kakak beradik itu. Lalu ibunya memasak nasi untuk bekal dibawa ke ladang. Tetapi ibunya tidak mau memberi jatah nasi kepada kedua anak mereka, karena mereka tidak mau memasak untuk ibu dan ayahnya. Semua nasi dan sayur habis dibungkus dan siap dibawa ke ladang. Keesokan harinya, ibu dan ayah pergi ke ladang seperti biasanya. Tetapi yang ditinggalkan di tudung saji adalah kulit gasing yang dibungkus dengan daun kayu, dan abu pun demikian, dibungkus dengan daun kayu juga. Lalu dimasukkan ke dalam tudung saji untuk memberi anaknya pelajaran. Suatu ketika, kakak beradik ini lapar dan membuka tudung saji. Ternyata isinya hanya kulit gasing dan abu yang dibungkus dengan daun kayu yang terdapat di dalamnya, dan tidak bisa mereka makan. Melihat tudung saji isinya seperti itu, kakaknya pun berkata kepada adiknya, "Kasihan kita dik, ibu menghukum kita dengan apa kita makan dik," kata kakaknya sambil menangis. "Iya kak, teganya ibu kepada kita," ujar adiknya sambil memeluk sang kakak. Karena merasa lapar dan dibohongi, kakaknya pun mengajak adiknya ke hutan untuk membuat sesuatu. "Ayo kita ke hutan dik," kata kakaknya. "Kenapa kak?" kata adiknya. "Kita mengambil daun bambu dan getah nangka untuk dibuat sesuatu," jawab kakaknya. Sesampainya di hutan, mereka pun memetik daun bambu dan mengambil getah nangka. Setelah mereka rasa cukup, mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka membuat sayap dengan daun bambu dan getah nangka yang mereka ambil. Setelah selesai membuat sayap kedua, kakak beradik ini belajar terbang. Mereka memanjat di bubungan rumah loteng atau rumah bertingkat, karena pada zaman dahulu rumah-rumah tempat tinggal tinggi sekali. Lalu mereka pun keluar rumah dan pergi ke ladang untuk melihat ayah dan ibunya. Mendengar suara burung yang seperti suara anaknya, ibunya pun bertanya kepada suaminya, "Bunyi suara burung apa itu pak? Sepertinya ibu kenal dengan suara itu," tanya istrinya kepada suaminya. "Ayah tidak tahu bu, mungkin ibu salah dengar," jawab suaminya. Lalu ibunya melihat ke arah suara tersebut dan menoleh ke atas. Betapa terkejutnya ibu melihat anaknya sudah menjadi burung. Ibunya pun menyesal dan menyuruh anaknya turun dan pulang ke rumah kembali. "Nak, turunlah, maafkan ibu yang sudah menghukum kalian berdua, dan pulanglah kembali," seru ibunya sambil menangis. "Tidak, kami sudah terlanjur jadi burung bu. Ibu jahat sampai menyiksa kami sampai-sampai tidak bisa makan," kata sang kakak kepada ibunya. Dan kakak beradik ini pun terbang menjauh sambil berbunyi, "Alo, alo, alo, alo."
sambil bersautan dengan adiknya tadi. Ibunya yang merasa sedih atas kehilangan kedua anak laki-lakinya berhari-hari menangisinya sampai tidak makan dan tidak minum. Begitu juga dengan ayahnya yang terpukul atas apa yang diperbuatnya. Akhirnya sang ibu dan sang ayah mati lalu menjadi pohon. Warga kampung sebelah pun melihat pohon itu dan menamainya pohon manse, yang dalam arti bahasa desa setempat yaitu kasihan. Dan setiap warga sekitar melihat 2 ekor burung yang sangat cantik yang berbunyi "alo, alo, alo" yang hinggap di pohon tersebut. Warga sekitar menamainya dengan burung alo. Itulah cerita singkat mengenai asal mula burung alo. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Di sini saya mengangkat cerita rakyat tentang Riam Jajak Buru. Namun sebelum itu saya ingin membahas terlebih dahulu asal-usul dari Bujang Nyangko. Kamang adalah roh-roh leluhur dari orang Dayak. Kamang hanya memakai pakaian dalam dan kain yang diikat di atas kepala berwarna merah dan putih. Kamang ini adalah seorang pemburu, di mana mereka pandai melihat dan mencium bau saat berburu. Kamang mempunyai 7 bersaudara. Bujang tertua bernama Bujang Nyangko, Bujang Pabaras, Saing Sampit, Sasak Barinas, Gagar Bulu, dan Buluh Layu. Mereka ini adalah pelindung dari kamang lain yang membuat keonaran. Selanjutnya kita membahas tentang Riam Jajak Buru. Nah, ini adalah penampakan dari Riam Jajak Buru yang terdapat di Desa Gombang, Dusun Kunyit, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Informannya di sini yaitu Bapak Diki, asli warga Desa Gombang, Dusun Kunyit, statusnya menjabat sebagai bendahara kepengurusan Riam Jajak Buru. Informan kedua yaitu seorang warga bernama Pak Sinta, asli Desa Gombang, Dusun Kunyit. Informan yang pertama, Bapak Diki, statusnya sebagai bendahara kepengurusan Riam Jajak Buru, menyampaikan bahwa Riam Jajak Buru ini baru dibuka tahun 2021, di mana masih belum banyak masyarakat yang mengetahui Riam Jajak Buru ini. Nah, orang-orang yang sudah mendatangi Riam Jajak Buru ini berasal dari Kabupaten Landak itu sendiri. Dari pemerintah sendiri belum ada yang mendatangi Riam Jajak Buru ini. Bapak Diki sebagai bendahara kepengurusan Riam Jajak Buru meminta agar pemerintah bisa membantu dalam segi akses jalan menuju Riam Jajak Buru, karena keterbatasan akses jalanlah yang membuat pengunjung itu merasa susah untuk mendatangi Riam Jajak Buru ini. Informan yang kedua, Pak Sinta, asli Desa Gombang, Dusun Kunyit, menceritakan bahwa cerita zaman orang dahulu, orang tua dahulu, ada seorang pemuda bernama Bujang Nyangko yang perkasa dan suka berburu bersama binatang peliharaannya, yaitu anjing, di mana Bujang Nyangko ini adalah orang halus, maksudnya orang yang tidak kelihatan dan mempunyai ilmu tinggi. Jadi si Bujang Nyangko ini penghuni pertama di desa tersebut, di mana ia berburu dari daerah Satunuk, daerah yang bernama Satunuk, sehingga ia membelah gunung Satunuk itu, dan belahan gunung tersebut terdapat di sebuah desa yang namanya Parabi. Alasan Bujang Nyangko membelah gunung Satunuk karena kehilangan jejak buruannya dan ia tidak mendengar suara binatang peliharaannya. Saat ia membelah gunung Satunuk, ia melompat di atas batu yang kita kenal sekarang menjadi Riam Jajak Buru. Jadi ini adalah jejak dari Bujang Nyangko yang kita kenal sekarang, yaitu
tempatnya bernama Riam Jajak Buru. Nah, di atas batu yang terdapat di sungai tersebutlah jejak kaki Bujang Nyangko berserta hasil buruannya, yaitu babi dan binatang peliharaannya anjing. Nah, selanjutnya fungsi dari Riam Jajak Buru sebagai pendidikan yaitu sebagai pengetahuan bagi orang-orang untuk melestarikan cerita rakyat yang ada di daerah tersebut, agar cerita rakyat semakin dikenal oleh masyarakat setempat dan diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Fungsi sebagai hiburan yaitu sebagai tempat untuk healing, mengisi waktu luang. Jenis sastra Riam Jajak Buru ini yaitu termasuk ke dalam legenda karena terdapat suatu tempat yang bernama Riam Jajak Buru, di mana terdapat jejak kaki dari si Bujang Nyangko. Itulah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Desa Gombang, Dusun Kunyit, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, tentang seorang Bujang Nyangko, di mana terdapat bekas atau jejak kaki dari Bujang Nyangko itu sendiri, yang sekarang kita kenal tempatnya bernama Riam Jajak Buru. Orang Nyawan pantang makan labi-labi. Pada suatu hari, seorang kakek yang bernama Bang Kima bertemu dengan musuhnya, dan kakek segera berlari sekuat tenaga untuk menghindari musuh tersebut agar tidak tertangkap, sehingga membuat si kakek tersesat di hutan. Kakek pun meminta tolong, tetapi tidak ada satu orang pun yang menolong. Hanya ada seekor labi-labi raksasa yang menolong kakek untuk menyeberangi sungai dengan labi-labi tersebut. Setelah sampai ke tepi sungai, labi-labi berpesan kepada kakek, "Jangan pernah kamu memakan dagingku. Jika kamu memakan dagingku seumur hidup, kamu akan susah." Kakek pun mengangguk kepalanya yang artinya setuju dengan pesan tersebut. Setelah itu, kakek sampai di rumah dengan selamat disambut oleh keluarganya dengan sukacita, dan kakek pun menceritakan semua kejadian selama kakek di dalam hutan itu. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian itu, kakek meninggal dunia. Sebelum kakek meninggal dunia, kakek sudah berpesan ingin dikubur di Sungai Nyawan. Mendengar hal itu, ketua adat Nyawan lokasi pemakaman tersebut dikeramatkan sampai saat ini.